Muncul, Kak. Oke. Nah, ini kan kemarin kita belajar tentang cahaya. Apa sih Hilang, cahaya? tapi hilang lagi, Kak. Tadi muncul. Oh, oke. Dia muncul. Udah. Nah, kalau saya kakak putar gini, bisa nggak kamu lihat? Kenapa, Kak? Tampilannya berubah nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Oke. Nah, di sini kan tentang cahaya. Apa itu cahaya? Cahaya pasti yang bersinar. Nah, sifatnya bagaimana? Sifatnya berupa energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik. Hmm, terus sifatnya apa lagi? Tidak dibutuhkan medium untuk merambat. Terus juga dia memancarkan segala arah. Setelah segala arah, dia juga dapat dipantulkan atau dibiaskan serta kecepatan rambatnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per. Nah, oke. Terus ini cahaya pantulnya. Cahaya pantulnya pantulan atau refleksi. Nah, refleksinya ini kan ada sudut nih. Sudutnya itu pantulan cahaya. Terus ada yang pemantulan refleksi, ada yang rata dan tidak rata. Oke. Terus ada juga ini cermin kan kemarin. Nah, oke, ini kan tadi ini lanjutan ke cahayanya. Kan tadi cahaya itu ada refleksi. Sebentar. Hmm, sih. Hmm, 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 oke. Nah, ceritanya di pantulan ini atau materi refleksi, refleksi. Nah, refleksi itu artinya pantulan, memantul. Oke. Nah, di sini yang lurus ini namanya bidang pantul. Di bidang pantul, ceritanya kalau sinar datang, itu akan dipantulkan sama dengan sinar pantul. Jadi ini sebutannya sinar pantul, sinar datang, kakak singkat aja huruf S, ini sinar pantul. Oke. Terus kalau dibikin simbol, apa tuh simbolnya? Simbolnya nih, ini yang sudut dari sini ke sini, itu simbolnya huruf I. Kalau ini ke sini, simbolnya huruf R, gitu kan? Nah, ini merupakan dari si sinar pantul dan sinar datang. Nah, sinar sinar. Nah, sudutnya, kalau udah refleksi, sudut sinar, nih, sudut I pasti sama dengan sudut R. Kalau bentuk yang sejajar. Ini sudah sekarang yang refleksi. Refleksi. Refrak, ref, refraksi. Refraksi apa? Pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya itu apa? Peristiwa
peristiwa pembelokan ke arah rambat cahaya yang terjadi ketika cahaya itu berpindah dari medium satu ke medium lainnya. Nah, itu merupakan bagian dari si refraksi. Oke, dalam pembiasaannya rumusnya pakai ini. V sama dengan C dibagi N. V itu apa? V itu yaitu cepat rambat cahaya dalam medium. Kalau C-nya berarti dia 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Kalau ini yang di udara. Kalau N, ini sama aja indeks bias medium. Nah, ini merupakan dari cahaya itu. Kalau dari sini ada yang mau ditanyain? Belum, Kak. Belum ya? Oke. Selanjutnya kita lanjutin ke kemarin itu cermin. Cermin, kemarin kan udah dijelasin tuh cermin ada 3. Apa aja Valen? Jenis cermin. Cermin cakung sama apa ya? Sama datar. Iya, cermin datar. Nah, cermin datar sifatnya itu pasti maya, tegak, dan bayang diperbesar. Berarti bayangannya itu lebih besar dari si siapa namanya? Si bendanya. Nah, contohnya kalau dibikin gambar, itu kalau bendanya segini, bayangannya kamu gambar kamu.
Ini ceritanya di sini. S aksen, ini S biasa. Ini benda, ini bayangan. Ini sumbu utama. Jadi di sini ini ada sumbu utama dengan jarak bendanya yang awalnya di sisi kiri. Kalau misalnya ada sinar yang dipantulkan, jadi arahnya itu ini ke sini. Ini kakak taruh sini aja biar kelihatan. Yang ini ke sini, ya kan, dia berpantul. Terus ini juga sama, yang warna kuning ini sama ini. Gitu. Jadi jarak sama ininya makanya sesuai dengan si cermin datar. Nah, ini makanya dia bilang maya, tegap, dan ukurannya bayangannya sama besar dengan bendanya. Sama. Ukurannya sama. Ya. Terus lensa cembung dan cermin cerkung bersifat mengumpulkan cahaya. Ini kan cermin. Di lensa cembung dan cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya atau mengumpulkan sinar sama aja sih. Sinar cahaya atau disebut konvergen. Nah, si konvergen ini menggunakan rumus bicara sifat bayangan. Rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Aksen dibagi S. R sama dengan 2. Ya. Ini di sini aja. Biar bisa keterangan. Jadi 1/S sama dengan 1/S. Dan sama dengan 1/S. F sama dengan 2F. Keterangannya F itu sama dengan jarak titik fokus. Kalau si R, ini pasti jari-jari. Kalau S aksen, ini jarak. Kalau ini pembesaran bayangan. Terus kalau H, itu pasti tinggi. Itu lensa cembung lensa cekung. Nah, untuk lensa cekung lensa cekung dan cermin cembung ini bersifat divergen. Divergen itu apa? Menyebarkan sinar. Nih, sifat bayangannya juga sama rumusnya. Nah, ini
sifatnya bayangan nyata terbalik. Kalau ini rumus sama di atas, tapi sifatnya bayangan maya terus tegak. Oke. Dari sini ada yang mau kalian tanyain? Sebentar. Belum. Belum ada sih, Kak. Belum ada ya. Ya. Ya, terus rumus kekuatan lensa itu P sama dengan 100 per F. Ini dalam sentimeter atau P 1 per F ini dalam meter. Nah, ini contoh-contohnya. Terus ini bisa ke sini. Tuh. Ini bisa ke sini. Ini bisa ke sini. Oke. Sudah. Bicara-bicara. Oke. Dari sini nggak ada ya? Nggak ada yang mau ditanya? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Oke. Terus kayak ada nama-nama lain nih. Nama-nama lain. Kayak istilah-istilah. Contohnya tadi refleksi kan udah tahu nih. Refraksi, terus ada lain. Polarisasi. Artinya pengutupan. Kalau dispersi itu artinya penguraian. Oke. Terus rumus menghitung jumlah bayangan sama dengan 6/360 dibagi alfa atau si A kurang 1. A-nya ini sudut cermin datar, dan ini bayangan banyak bayangannya.
Terus sifat istimewa cermin jeko. Itu pertama sifatnya sinarnya datang sejajar sumbu utama dipantulkan menurut titik fokus atau F. Nah, jadi kalau misalnya digambarin, ini ceritanya lurus, kan? Ini cermin cekungan seperti ini. Ini ada titik O ya. Ini misalnya titiknya F. Di sini P. Berarti kalau ada cahaya yang datang, itu dia akan sejajar dengan pantulannya. Dia akan sejajar dengan ke sini. Nah, itu sih titik dari cerminnya. Dia bakal mantul ke sini. Selanjutnya, nomor 2. Kalau sinar datang yang melalui titik fokus atau F dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, jadi kalau digambarnya seperti ini, cermin cembungnya tetap sama. Jadi ceritanya ada sinar yang datang, kegedean. Ini ada sinar yang datang, kasih titik F, titik P. Ini tetap sama, ini O. Jadi kalau ada sinar yang datang, tapi melalui si F-nya dulu nih. Nah, otomatis dia akan memantul sejajar dengan sini. Ya, jadi kalau misalnya dia datangnya dari si F, dia juga akan sejajar dengan si sumbu utama. Itu satu.